Jalan M Sakti nomor 41 Yogyakarta 101,3 Star FM Inspiring Sound. Halo, selamat malam Star Lovers. Hari Selasa 3 Oktober 2023, hari ketiga di bulan Oktober. Tenang ya, karena Oktober baru saja mulai ya. Biar rileks dan juga kita bisa menikmati apa yang mungkin sudah terjadi atau yang akan terjadi. Anda penasaran juga, overthinking juga. Kita sepertinya perlu berhenti sejenak dan melihat lingkungan sekitar kita. Ya, ini berbau semesta sih ya sepertinya. Karena malam ini Ardi akan ngobrol dengan orang-orang yang kayaknya sangat suka dengan semesta nih. Kenapa? Nah, ini sudah ada komunitas Arupa Kata nih, Star Lovers, yang akan ngobrol dengan Ardi di bincang spesial hingga pukul 8 malam nanti. Oke, malam ini Ardi sudah bersama dengan Mas Didit Wibi, betul? Benar. Betul, ini nggak salah semoga ya. Benar. Maju lagi. Oke. Maju nggak ya? Oke, betul. Baik, Mas Didit sehat? Oke, alhamdulillah sehat. Aman ya? Oke, dan cek. Coba. Cek. Langsung. Ini ya. Ini berarti. Sedikit terjadi kehebohan nih ya, Star Lovers. Sorry. Sorry, but it's okay. Nah, ini suaranya sudah berat banget nih ya. Iya, Ini Ardi jadi kayak jiper juga nih, suaranya lebih berat. Mas Didit. Baiklah, sehat Mas Didit. Alhamdulillah sehat Mas Ardi. Sehat nih ya, dan ini sepertinya habis roadshow ya. Ya roadshow. Habis dari Solo. Kita tadi pertama itu Semarang, Solo, baru sini. Joglo Semar. Oh. Bukan Joglo Semar sih ya, Semar Selogo. Makso ya. Ya gini, kalau dari Semarang, kalau sini kan Semarju. Gitu. Oh, Semarju. Oh, nggih, betul. Beda? Semarju. Betul. Dan tadi di opening di Star Lovers ya, kita sudah ada lagu Sedetik Senyawa dari miliknya Arupa Kata juga. Dan tadi udah ada spill bahwa namanya karya dari Arupa Kata ini terinspirasi dari dokumentasi gitu ya, dokumenter dari apa yang dilihat oleh teman-teman di Arupa Kata. Nah, di tahun 2022 ini Star Lovers, Arupa Kata merilis album dengan judul Sedetik Senyawa yang akan disebarkan lewat platform, sudah ya, di 9 Desember 2022 melalui Publishing Insight. Nah, Mas Didit nih, benar. apa sih yang mendasari, memfilosofi sebuah karya yang dimiliki oleh Arupa Kata ini terinspirasi dari lingkungan sekitar? Mungkin gini ya, karena perjalanan kita, kalau kita membuat film dokumenter itu ke tempat-tempatnya, kita kan biasanya kalau jalan ke daerah tempat-tempat terpencil gitu, kita menemukan sebuah daerah dari demografi, dari sosialnya, tradisi budayanya, alamnya bagaimana. Yang kita temukan itu selalu tentang kerusakan lingkungan. Gitu. Hal kecilnya ya yang dekat-dekat dari Pulau Jawa aja lah. Contohnya bencana abrasi aja lah. Bencana abrasi itu tuh setiap tahunnya daratan kita itu di pesisir pantai utara aja lah, itu tuh 100 meter per tahunnya itu terkikis daratan kita, terkikis oleh bencana abrasi ini gitu. Hal-hal kayak gitu itu yang kita harus menyuarakan apa yang kita lihat lewat karya-karya Arupa Kata dengan karya-karya tersiratnya bagaimana gitu, agar ya karya ini bisa didengar luas. Salah satunya bagi orang-orang yang mau berpikir, yang kita tunjukkan sama sebetulnya yang di atas sih Mas gitu. Okay. Kalau kita menulis surat kan nggak mungkin diterima juga, makanya kita berbicara lewat karya untuk saat ini. Baik. Dan prosesnya Arupa Kata ini membuat album itu lama Mas. Ini kan ya tadinya Arupa Kata itu tadinya konsepnya itu mau membuat pertunjukan teatrikal. Pengennya teatrikal. Jadi perkumpulan apa yang kita punya dari yang kita dapat dari perjalanan dokumenter kita di pinggiran sisi negeri ini, pengen kita jadikan sebuah konsep pertunjukan teatrikal gitu. Awalnya, tapi kok berat banget karena kita pertunjukan teatrikal aja tuh
pertunjukan 2 jam aja tuh latihannya setahun, jadi lebih. Makanya kita kombinasikan dengan kemasannya ya dari pop terus kontemporer sama eksperimental gitu. Oke, baiklah. Nah, ini kan dibilangnya kan komunitas ya. Berarti terdiri dari beberapa. Iya. Oke. Komunitas ini jadi karena yang perjalanan kita kalau kita membuat produksi film dokumenter kan emang tim kita banyak gitu. Gabungan dari seniman-seniman visual, orang-orang film, juga dari musisi bergabung, sering ngumpul tadinya di lingkup kita gitu di situ. Oke, akhirnya tergabunglah menjadi si Arupa Kata ini, perkumpulan tim audio visual sejak 2009. Ya, 2009. Oke, proyeknya banyak ya, visual seperti dokumenter Ya, kan? banyak kan dulu kita Televisi. berangkatnya dari TV komersial, dari TVC. Kita berangkatnya dulu dari situ kan, dari TVC, terus kita pengen nyari sesuatu yang beda, kita ngambil jalur dokumenter. Kita sering kerjain selamanya dulu tuh sama instansi-instansi pemerintahan gitu. Oh iya, mereka butuh sih ya. Gitu. Bagaimana mereka kan membuat program pemerintahan itu biasanya kerjasama sama kita itu kita menyederhanakan bahasa birokrasi mereka yang rumit gitu, menyederhanakan untuk sosialisasi ke masyarakat awam itu bagaimana gitu. Biar bahasa mereka gampang diterima. Oh, bahwa program pemerintah itu tuh kayak gini toh gitu. Setiap tahunnya tuh punya program yang kayak gini. Intinya seperti itu. Oke, menyuarakan gitu ya, menyampaikan pesan program pemerintah. Betul, menyampaikan pesan program pemerintah melalui tadi kata dan segala macam. Nah, biasanya tadi kalau mikirin masalah lokasi gitu ya, inspirasinya dari mana dulu nih? Kan tiba-tiba tadi ke Jawa Utara nih, ada Abrasi. Triggernya apa dulu tuh memilih lokasi itu? Itu sebenarnya perjalanan ya, kita dapat ibaratnya dapat tugas. Ini kita mau bikin film di daerah sana tuh. Gitu, diangkat tentang tradisi budayanya, tentang sosial budayanya bagaimana. Kita tadinya awalnya pengen ngambil tentang sosial budaya, tapi ketika kita di lokasi itu tuh yang kita temukan berbeda gitu. Kondisi realitanya ternyata bukan hanya masalah sosial budaya loh gitu, tapi banyak problematika yang bikin hati kita miris gitu. Di sana dekat nih, Mas, Pulau Jawa, 72 kilo mungkin dari Istana Negara, tapi fasilitas umum kayak kesehatan, fasilitas pendidikan itu minim dan rusak semua. Infrastruktur, jauh banget. Kayak daerah terpencil, kayak daerah-daerah jauh dari ibu kota negara. Itu kan menggugah hati kita untuk menyuarakan hal-hal kayak gitu sebetulnya. Oke, berawal dari tugas, dapat inspirasi, tereksplorasi deh. Jadinya, oke. Dan kalau kita lihat kan di sini juga tadi dimention juga nih alirannya musik kan folk, kontemporer, musikal, puisi dan sebagainya. Yang artinya ini orang mau mendengarkan itu perlu waktu untuk mengerti, memahami, mengolah dan sebagainya gitu. Nah, kalau pilihan dari 3 hal ini tadi apa yang menjadi pertimbangan? Apakah memang 3 jenis ini yang akan bisa menginternalisasi itu atau seperti apa? Ya mungkin gini, karena kita itu jatuhnya tuh di sini yang kita titik beratkan itu sebenarnya eksperimental. Kita menggabungkan beberapa aliran untuk dijadikan satu kemasan, itu kan bagian dari eksperimen kita untuk mengenalkan bahwa musik itu bahasa universal tuh bisa diginikan, bisa digitukan kayak gitu. Kita lebih ke situ sih, Mas, gitu. Dan mungkin kalau di Arupa Kata ini lebih mengenalkannya itu bukan hanya musiknya, tapi di syair-syair Arupa Kata itu kan banyak bahasa-bahasa yang jarang dipakai oleh anak muda sekarang. Gitu. Kita sisipkan tuh bahwa kita tuh sebetulnya bahasa Indonesia itu tuh indah, banyak kosakatanya. Bahasa-bahasa yang nggak pernah terpakai kita pakai nih. Mengenalkan ke era milenial nih biar mereka paham ketika mereka ini apa sih gitu. Contohnya kayak
kayak impresi itu apa sih gitu, kayak ini apa sih gitu, bagian dari itu, mengenalkan menyelipkan kosa-kosa kata yang jarang kepake itu aja gitu. Baiklah, menyelipkan kosakata yang nggak familiar menjadi familiar, itu dia. udah dimengerti dan sebagainya. Ada folk, kontemporer dan musikal puisi. To be honest, Ardi pun sebenarnya juga masih terus meraba-raba ya terkait dengan genre musiknya. Tadi ada folk, kontemporer, karena ya namanya juga ini awam nih ya. Lagunya ya itu aja gitu kan didengar. Dan ada nggak sih semacam kekhawatiran kayak peoples yang akan mendengarkan tuh kan butuh waktu nih. Kadang ketertarikan yang ibaratnya makanan tuh kan yang ready to eat, ready to listen, easy to listening dan sebagainya gitu. Ada kekhawatiran kayak gitu nggak sih? Nggak, kalau gini, malah justru kita itu pengen mengenalkan bahwa musik itu, bahasa universal kita itu tuh nggak harus template itu aja. Kita bisa explore, bisa kembangkan dengan banyak kemasan, dengan banyak compositingnya itu kita bisa banyak gitu. Ibaratnya gitu, kayak sebelum musik itu kayak kita bernafas aja sih gitu. Kayak kita bernafas aja sebetulnya gitu. Lebih ke situ ya, balik lagi kayak arupa kata itu kan kalau dijabarkan kan arupa kan artinya tanpa rupa, kata ya kata tanpa rupa. Kita harus mewujudkan kata-kata tanpa rupa itu apa? Itu ini itu. Kata-kata tanpa rupa. Kata tanpa rupa. Oke. Ini Ardi terus mengolah nih ya pikirannya. Ini antara emang Ardinya nggak nyampe otaknya atau gimana? Ini Ardi coba terus sambil menginternalisasi nih Star Lovers. Dari tadi Ardi juga baca berulang kali sebelum Mas Didi datang dan teman-teman semuanya ini semoga terus mempelajari juga. Nah, tadi lagu yang pertama kita puterin adalah Sedetik Nyawa nih dari Arupa Kata. Nah, lagu berikutnya yang Ardi siapkan di sini ada Fata Morgana dari miliknya Arupa Kata juga. Mungkin bisa diceritain Sedetik Nyawa nih. Sedetik senyawa itu sebetulnya gini, bahwa kehidupan ini, kehidupan kita itu, sebuah kehidupan itu tuh setiap detiknya itu ada hadirnya kehidupan dan ada datangnya kematian. Setiap detik, bukan hanya manusia, semua kehidupan, makhluk yang ada di bumi. Itu udah pasti. Udah pasti. Itu menjabarkan bergulirnya tentang kehidupan tuh setiap detik tuh selalu berganti. Sebuah kehidupan apapun itu. Berganti peradaban, berganti. Itu dia. Kayak gitu. Kurang lebihnya menggambarkan hal seperti itu. Bahwa kita itu hidup di dunia ini tuh bagian kecil dari dunia gitu. Terus dunia itu bagian kecil dari semesta. Itu intinya kayak gitu. Sedetik senyawa. Kayak gitu. Oke. Every single second nih berubah gitu ya. Naik, turun, hidup, mati. Oh ya, dinamis ya, karena yang abadi adalah perubahan ya, itu perubahan. sendiri. Kan tadi quote-quote gitu ya. Iya, yang abadi hanya perubahan. Betul. Berubah terus nih ya memang. Iya. Baiklah. Nah, di sini di artikel nih ya dituliskan dalam produksi album Sedetik Senyawa, Arupa Kata melibatkan 3 studio musik, dukungan sound engineer, ada Alex Watimena, Galuh Pradita, serta melibatkan alumni Institut Kesenian Jakarta, Datu Nadewa dan Nick Maharaha. Nah, ini gimana nih journey-nya waktu pas bikin Sedetik Senyawa waktu itu? Ya mungkin kalau kita kan tim kita ya, kita bikin ini yuk, yang ngerjain artworknya siapa, yang terlibat situ, kita natural aja sih gitu. Ini kita punya materi kayak gini, udah kita kemas bareng, modelnya gitu. Ya kita munculnya di studio mana tuh, ya kita bikin di situ. Di studio ini kita bikin di sini, kayak gitu. Semesta banget ya. Semesta banget. Kita mau karena momen. Kalau kita kan seniman itu mood-moodannya, moody ya. Betul. Nah, itu yang keluarnya itu jangan ditunda-tunda. Ini harus disegerakan. Iya, keburu lupa nanti. Satu keburu lupa, kedua moodnya hilang. Dan energinya udah beda nanti kalau kita entar-entar gitu. Makanya produksi album Arupa Kata ini tuh nggak ada 2 bulan Mas Bro produksinya. Dan kita selalu permainan kita, contohnya instrumen nggak pernah ngulang. Sekali take udah, karena kita nggak mau kehilangan nyawanya. Udah makanya nggak kita edit temponya, nggak kita, udah natural aja sekeluarnya. Kejujuran kita emang kayak gitu.
Seperti itu. Ini penganut law of attraction ya. Kurang lebihnya seperti itu. Ini bacanya The Secret ya kayaknya. Baiklah, itu tadi Star Lovers obrolan sedikit kita terkait bagaimana nih teman-teman Arupa Kata terinspirasi membuat sebuah lirik ya dengan berbagai macam trigger-trigger yang tadi muncul dari mulai tugas, berawal dari tugas sampai akhirnya terbentuklah sebuah karya yang sangat keren banget, karena kalau Anda dengarkan setiap kata-katanya di sini punya makna di sini ya. Dan itu sekitar kita banget ya, benar, gitu. sekitar kita. Kalau Anda penasaran nih lagu kedua nih dari miliknya Arupa Kata, Fata Morgana. Mungkin Anda pernah lihat Fata Morgana dari miliknya Arupa Kata. Halo, selamat malam Star Lovers yang baru saja bergabung di 101,3 Star FM Inspiring Sound. Ini berapa menit ya? 30 menit lebih dari pukul 7 malam ya. Masih menuju ke pukul 8, 30 menit. Masih bersama dengan Adi dan juga Mas Didit ya di Arupa Kata. Tadi kita dengerin tentang Fata Morgana nih Star Lovers. Dan Adi sudah nanya terkait dengan filosofi Fata Morgana secara off air. Nah, on airnya boleh nih diulang lagi. Boleh. Ceritanya gimana nih Mas Didit? Sebetulnya itu Fata Morgana kan pengertiannya, definisinya Fata Morgana kan antara nyata dan tidak nyata gitu kan. Sebetulnya gitu. Itu sebetulnya itu mewakili sebuah perasaan yang pernah tertanam pada diri kita, individual kita gitu. Ketika kita masa lalu kita mempunyai kenangan buruk ataupun baik gitu, ketika kita mengingat itu selalu ada. Tapi itu tadi, itu antara nyata atau nggak nyata gitu. Karena balik lagi, sesuatu yang udah tertanam di diri kita itu susah untuk dihapus, kayak gitu. Susah banget untuk dihapus. Itu seperti masuk alam bawah sadar ya? Alam bawah sadar. Kapanpun itu bisa terrecover gitu, kapan aja. Ketika kita mengingat suatu kejadian yang sama, itu hal kayak gitu bisa terrecover. Oh, aku pernah mengalami kejadian kayak gini atau apapun itu. Tapi itu bukan deja vu ya, itu sebuah yang udah tertanam tapi terrecover kembali kayak gitu. Ke-trigger ingat lagi. Ke-trigger ingat lagi. Itu seperti Fata Morgana kayak gitu. Oh iya sih, kayak kelihatan tapi nggak kelihatan. Oh, baik. Hidup banget ya, itu kayak kalau waktu kita lagi panas-panas kayak di depan tuh nggak kelihatan tapi sebenarnya nggak ada air. Iya, nggak ada air. Oh, itu overthinking ya guys. Itu Fata Morgana tuh, ya itu dari lagu yang tadi sempat diputar nih di sebelum sesi ini. Dan terima kasih untuk yang sudah bergabung. 08386649 ada B Aditya. Ini nanya nih terkait dengan Malam Mas. Target lagu ini untuk mengekspresikan diri ataukah pengen menggarap pasar karya Anda? Sebetulnya kalau dua-duanya ada. Menggarap pasar juga gitu, mengenalkan sesuatu yang baru juga. Keduanya gitu. Itu kita mengekspresikan apa yang pernah kita dapat gitu loh, apa yang mengganjal ketika kita melakukan sesuatu tapi tetap mengganjal dalam hati. Itu kan kita nggak bisa ya, kemarahan kita luapkan di karya, kayak gitu aja sih. Kemarahan kita, kegundahan kita bisa luapkan di karya gitu. Kita keluarkan di karya, kita ekspresikan semuanya di karya, kayak gitu. Lebih ke situ. Kalau biasanya nih Gen Z suka nulis status ya, ini seniman bikin karya. Gitu. Terluap semua nggak nih Mas? Ya kita kan kalau menemukan sesuatu, contohnya ini kegundahan kita tentang hidup, bukan kondisi alam dulu. Oke, kondisi alam. Kondisi alam dulu, baru kita ekspresikan. Sebetulnya ada sambungannya nanti, karena kita menggarap album baru ini lebih terkonsep, lebih mungkin lebih ke human ya, lebih ke perasaan nanti itu yang kita akan kemas di album nextnya ini. Lebih ke situ. Lebih menjurus ke situ nanti. Oke, baiklah. Ini Ardi bawanya tadi tentang masalah hidup aja ya. Karena hidup kita ya dibilang berat, nggak berat nih. Tinggal yang jalanin aja. Karena masalah itu bukan masalah ya Mas ya. Masalah bukan masalah. Yang membuat masalah itu sebenarnya diri kita sendiri. Nah, betul. Auto react ya. Nah, gimana bereaksinya nih Star Lovers ya. Baiklah, ini Ardi juga sempat
membaca di artikel, di lagu Arupa Kata memiliki pesan yang sangat mendalam seperti lagu Jelebu Durjana. Ini artinya kekejian gas dan asap akibat perbuatan segelintir manusia. Ini di mana Mas waktu itu? Enggak gini, itu kan perjalanan waktu itu pertama kali itu yang kebakaran gambut. Anda tahun berapa itu yang sampai asapnya itu? Yang hebring banget. Iya. Itu sebetulnya banyak banget. 2019 kan? Nah. Mengidap gangguan pernafasan itu banyak banget di Kalimantan itu. Bukan hanya itu doang. Terus yang kejadian di tol Trans Jawa karena pembakaran sampah petani mengakibatkan kecelakaan, mengakibatkan korban jiwa di situ. Terus yang kejadian Kanjuruhan, gas air mata yang mengakibatkan ratusan orang kehilangan nyawanya, kayak gitu. Itu kan kesalahan segelintir manusia. Bukan kesalahan kebanyakan manusia. Gitu. Nah, itu yang kita ekspresikan di Jelebu Durjana itu di situ. Gitu. Mengingatkan bahwa kita itu jangan melakukan sesuatu yang ya kalau melakukan sesuatu harus berpikir dulu nih. Gitu. Intinya seperti itu. Karena kita mempunyai kehidupan, ya hubungan kita bukan antar manusia, tapi ada kehidupan lain. Gitu. Walaupun itu tanaman, hewan atau apapun itu, lebih ke situ. Ini jadi ingat ya itu waktu bermasalah tentang air quality index itu kan ya, yang sampai ke Malaysia. Ya, Malaysia. Itu karena ternyata menghasilkan satu karya ini tadi Nista Lovers, yaitu Jelebu Durjana. Oke. Ini Durjana ini kayak kata apa gitu ya, kayak kekejian sebetulnya. Kekejian. Itu kekejian. Nah, contohnya gini, kita sebagai dulu aku perokok gitu kan. Perokok kita nggak menikmati, kita aktif, perokok aktif, tapi kita nggak pernah memedulikan sekitar kita yang pasif. Iya, padahal itu jauh lebih ngeri, jauh lebih menyakitkan. Iya, betul. Itu kan sebetulnya tentang kesadaran diri sendiri aja sebetulnya. Itu dia. Apakah aku melakukan ini merugikan orang lain, apa untuk kesenangan gue sendiri, emosional kita sendiri, atau gimana nih gitu. Padahal di sekeliling kita tuh banyak yang rugi. Entah itu orang lain, adik kita, ponakan kita, anak kita, orang tua kita, ibu kita nggak tahu, kita hanya enak-enak aja gitu, menikmati asap itu ya, kayak gitu. Iya betul. Itu dia. Iya, yang akhirnya ternyata membawa petaka di situ ya, Star Lovers ya. Renungan mengenang korban asap dan gas air mata di negeri ini. Betul sekali. Ada lagu yang menceritakan tentang tadi kan alam gitu, yang menceritakan tentang manusia, bencana yang apa sih, kayak pertengkaran manusia. Mungkin akan dibalut di album kedua, lebih ke human. Oke. Ini kan kita tentang alam. Tentang alam dulu nih kita. Boleh nggak sih? Tadi kan ada dua ya, yang Sedetik Senyawa sudah, Fata Morgana udah, Jelebu Durjana. Ada lagu lain yang ini nanti yang diputarkan lagi, Kuasa Tirta. Ini ceritanya gimana? Kuasa Tirta itu tentang kekuasaan air, gitu. Kekuasaan air. Padahal gini, bumi kita itu tuh diisi oleh, sebetulnya kebanyakan tuh yang diisi oleh air. Hampir sepertiga permukaan bumi itu diisi oleh air. Kayak tubuh manusia ya, 60% air. Termasuk tubuh kita. Itu tuh sepenuhnya kebanyakan air, persentasinya. Betul, kayak gitu. Itu kok kekuasaan air tuh di situ, bahwa air itu sumber kehidupan. Dia bisa menghidupi juga bisa membunuh. Contohnya banjir bandang, tsunami, itu kan kekuasaan air. Nah, ketika air itu dikasih kuasa sama pencipta, ini kamu kasih kuasa, tunjukkan kekuasaanmu. Itu kan atas perintah pencipta, itu semua digulung gitu semua. Itu kuasa Tirta itu seperti itu. Dan kita harusnya belajar. Oh, ini tuh peringatan bagi manusia ketika kita di gulung tsunami. Peringatan. Ada pesan tersiratnya. Pesan tersiratnya bagaimana? Bahwa air itu sumber kehidupan, termasuk dalam tubuh kita. Sebagian air. Itu kan pesan tersirat sebetulnya. Kekuasaan air itu sendiri. Kayak gitu. Baiklah. Tubuh manusia itu 60% air ya, lingkungan sekitar kita juga ternyata. Lingkungan kita persentasenya lebih banyak air. Oke.
lagu apa lagi nih Mas yang berbicara di album pertama tadi itu? Setelah tadi 4 ya kita sudah bahas, ada Sedetik Senyawa, Fata Morgana, kemudian ini tadi baru saja kalau Puasa Tirta. untuk kita menceritakan tentang human ya, itu delusi. Delusi itu kan definisinya yang kita capture ya. Menurut pandangan kita itu delusi itu hidup antara nyata dan tidak nyata. Dia susah membedakan antara kenyataan dan tidak nyata nih, gitu. Delusi seperti itu. Sebetulnya ini membicarakan perasaan orang-orang dengan gangguan jiwa sebetulnya. Iya, delusi di gangguan jiwa. Ya, dengan gangguan jiwa itu. Kalau di album ini mungkin lebih ke individunya di delusi, gitu. Lebih ke humannya delusi. Bahwa selama ini ya, kalau kita berbicara, orang gila itu selalu dipandang sebelah mata oleh orang-orang yang menurut mereka nggak gila. Nah, padahal di kitab manapun itu ya kita belajar. Contohnya kalau kita mengacu pada kitab Al-Quran ataupun beberapa kitab sebelum-sebelumnya gitu, jaminan orang dengan gangguan jiwa itu surga. Terus kita menganggap kita waras gitu kan, memandang mereka sebelah mata nih gitu. Terus yang waras yang mana? Nah, gitu. dia baru nanya. Jadi yang waras siapa? Iya, yang waras yang siapa? Padahal udah ada jaminannya. Mereka ini orang dengan gangguan jiwa ini tidak berakal tadi, mempunyai gangguan di situ, udah jaminannya surga. Tuh. Itu dia. Nah, si Otong nih belum ada jaminannya. Itu dia. Terus Iya. kayak kan banyak kan orang gila selalu pandang sebelah mata di situ. Dan aku sering kalau di itu sering ngobrol sama aku ketemu dulu sama orang gila, aku selalu wah nih aku mendingan minggir dulu, aku beliin makanan, ngajak ngobrol, nyambung mereka, nyambung, kasih makan dulu ini nyambung nih, itu kayak gitu, bahwa mereka tuh perasaannya tuh lebih dalam daripada kita ternyata. Betul. Gitu. Oke. Menarik nih. Nih pertanyaan berikutnya nih ada lagi nih. Mas, siapa yang jadi kiblat musik Anda? Inspirasi karya apakah dari hasil perenungan dari atau melihat gejolak fenomena ini tadi sudah dijawab nih ya, inspirasinya dan juga kiblat. Oh, kiblat musik. Kalau kiblat musik sebetulnya aku tuh kalau instrumental mungkin klasik ya, kayak Beethoven, kayak Paganini mungkin ya. Kalau klasiknya situ, kayak blues ya. Blues itu ya banyak kayak Henry, kayak banyak sih, SRV dan lain-lain. Jadi memang kita itu kiblat musiknya banyak gitu, banyak gitu. Terlalu kita banyak referensi musik, makanya kita musik tuh bisa diapain aja ternyata. Gitu. Kita membuat apa ya? Ibaratnya apa yang kita dapat selama ini, apa yang referensi yang kita dapat selama ini, kita mencoba mengimplementasikan pikiran-pikiran mereka gitu. Zamannya itu musik tuh bisa diginiin. Zamannya periode ini, peradaban ini musik bisa digituin. Kita mencoba kayak gitu. Makanya kita berani bereksperimen. Eksperimentalnya di situ. Gitu. Oke, baiklah. Baik, selama ini kalau pas waktu berkarya ini di 8 lagu, apa sih yang menurut Mas Didi paling berat dalam prosesnya? Sebetulnya paling berat itu Jelebudur Jana. Apa? Jelebudur Jana. Kenapa tuh? Karena asap ya? Mungkin kalau Mas Ardi itu dengarkan, itu memang itu mewakili jiwa-jiwa yang nggak tahu deh itu. Karena itu paling berat. Karena kejadian itu, nih ya makanya teman-teman yang terlibat di sini, habis kita preview Jelebudur Jana, kejadian gempa Garut langsung. Itu makanya kita buru-buru nih, udah kita selesaikan, kita rilis aja, apa adanya aja udah. Padahal belum, waktu itu pengennya dieksplorasi sih ya. Iya, pengennya. Tapi sudah mentok. Bukan mentok. Kondisinya. Gini, karena balik lagi, karena kita kan berangkat itu menyuarakan alam, jeritan alam sebetulnya. Kita menyuarakan jeritan alam, terus alam tiba-tiba bergejolak. Gitu. Makanya, atau alamnya lagi nggak mau disuarakan. Kita nggak tahu. Kita nggak. We never know ya. Kita nggak tahu. Tapi balik lagi, setelah kita rilis,
itu BMKG udah Heboh. memberitakan heboh di mana-mana, gempa di mana-mana, bahwa kita dan kita rilisnya pertama kali coba di mana Mas Bro? Ini di Jogja juga, di Embung Seritan, puncak tertingginya Yogyakarta, di Gunung Kidul sana. Kita rilisnya pertama kali di sana karena memang karya Sedetik Senyawa ini memang kita persembahkan untuk persembahan alam gitu, karya ini. Ya balik lagi, kita ini Arupa Kata ini sudah banyak teman-teman musisi seniman membuat karya untuk kesenangan manusia, tapi jarang musisi ataupun seniman yang berkarya untuk kesenangan alam. Kita nggak tahu. Luar biasa loh ini kesenangan alam loh. Kesenangan alam kita nggak tahu. Yang penting keikhlasan kita, kejujuran kita memang ditujukan untuk persembahan alam, bukan buat ini gitu. Tapi itu bagian dari mungkin edukasi atau pembelajaran teman-teman terdekat kita dulu lah gitu. Intinya gitu. Oke. Bermusisi sesuai dengan kesenangan alam. Oke. Dan selama ini ada nggak sih experience yang rasain harmoni dari, kan ini Arupa Kata itu banyak energi yang dilepas ke semesta gitu, biar semesta nanti berespon. Ada pengalaman unik dari teman-teman di Arupa Kata ini setelah bikin karya terus dikirim tuh, terus ada respon seperti apa dari? Banyak beberapa. Jadi yang seru nih. Nggak gini. Jadi ada beberapa temen ya lingkupnya Arupa Kata juga. Ketika dia itu tuh dalam kondisi mentok, stres tuh dia cerita gitu. Ini keluarganya mereka nih, entah itu istrinya atau ini si teman kita yang ini salah satu yang terlibat di kita, ini dengerin Arupa Kata, stresnya tuh rilis, udah hal-hal kayak gitu, bahwa unsur-unsur musik healing kita itu ternyata juga masuk gitu, karena kita mengkomposisikan, memasukkan unsur-unsur nada-nada healing di komposisi Arupa Kata ini gitu. Di situ. Oke. Ini seru sih ya di situ bilang, apalagi nanti kalau misalnya yang human ya. Yang human udah ada di dalam, ada beberapa draft. Mungkin kalau ini lebih banyak ya, untuk list lagunya mungkin ada 11 kita. 11 lagu. Lebih ke human. Jadi judul album kita udah ada, itu Rasa Dalam Cinta. Rasa Dalam Cinta. Jadi kita benar-benar mengeksplorasi tentang perasaan di dalam cinta itu sendiri. Cinta terhadap pasangan, cinta terhadap keluarga, cinta terhadap siapa aja, apapun aja gitu kan. Itu dia. Itu akan kita buat karya gitu. Dan satu menarik banget. Jadi kalau udah dalam banget gitu ya, nggak perlu ikut kuliah berapa SKS ya. Karena udah ada learning process di situ sebenarnya. Kita tinggal dengerin, agak nggak nyantol, ulangin lagi. Karena balik lagi di syair-syair Arupa Kata ini yang Sedetik Senyawa itu memang itu ya sedikit lumayan berat tema kita dan syair kita gitu kan. Balik lagi tujuan kita itu pengen mensosialisasikan bahwa kita itu tuh kosakata kita yang indah-indah itu banyak loh. Gitu. Itu harus disosialisasikan ke era milenial gitu. Oke, gitu. Baiklah. Nah kalau inspirasi kata-kata itu dapat dari mana Mas biasanya? Itu kan wording itu ya. Wording itu kan kadang orang tuh akan muncul ketika apa yang dia baca. Ya itu dia. Mungkin kalau selama hidup ini ya dulu sukanya baca ya. Banyak sih referensinya baca. Yes. Gitu. Kayak gitu sih Mas. Akhirnya terbentuk banyak wording. Iya, oke. Ya basicnya memang ya harus siap mikir dulu ya. Itu dia. Basicnya itu. Baiklah, oke. Ini ada lagu ketiga di Star Lovers yang akan diputarkan untuk Anda. Ini tadi yang kita sudah bahas terkait dengan Kuasa Tirta dari Arupa Kata. Oke, masih bersama dengan Ardi dan juga Mas Didi dari Arupa Kata. Yang tadi kita ngobrolin banyak sekali inspirasi lagu-lagu yang keluar di Sedetik Senyawa ya. Ada 8 lagu. Tadi beberapa lagu hampir setengah ya tadi kita bahas ceritanya gitu ya, Star Lovers. Dan tentunya banyak sekali pesan yang ingin disampaikan agar kita terus mawas diri terhadap lingkungan sekitar, khususnya dengan lingkungannya. Baik, nah ini ada 53 menit nih
Lebih dari pukul 7 nih. Oke, Ini ada semacam closing statement atau apa ya? Sepenggal kalimat atau berpenggal-penggal juga boleh. Oke, sepenggal aja ya, mungkin ya sedikit aja. Ke Star Lovers nih ya, yang Oke. mencoba terus mendalami lagu-lagu yang dikaryakan oleh Harupa Kata tadi. Oh, ya balik lagi yang dibilang Mas Ardi tadi. Kita harus lebih peduli dengan sekitar kita. Kita harus peduli dengan diri kita sendiri, peduli dengan lingkungan kita, keluarga kita, peduli dengan lingkungan kita. Karena itu akan menjadi keterbiasaan kita untuk menjaga lingkungan kita dan bumi kita ke depannya. Kita itu menjaga bumi ini bukan untuk merusak, tapi menjaganya untuk anak cucu kita mendatang. Itu lebih ke situ sih. Jaga bumi kita, keberlangsungan bumi kita untuk keberlangsungan kehidupan semesta. Intinya gitu. Oke, baiklah. Banyak sekali pesan, banyak sekali inspirasi yang tadi disampaikan oleh Mas Didit dari Harupa Kata di sini ya. Banyak sekali hal yang harus kita tingkatkan juga gitu ya. Kepedulian, apalagi nih semesta sudah berteriak-teriak juga ya. Terlihat dengan suhu yang sekarang sudah 37 dan 38. Ini kalau goreng telur nih udah langsung matang ya di situ. Ini memang sebenarnya sudah banyak sinyal dan bagaimana kita bisa menjaga, seperti kata Mas Didit tadi, menjaga semesta agar tetap terus bisa berlangsung sesuai dengan apa yang jadi kebutuhan kita, dan kita masih punya banyak keturunan ke depannya gitu. Terima kasih Mas Didit dari Harupa Kata, banyak sekali inspirasi, banyak sekali hal-hal yang kita ambil dari lagu-lagu dan karya-karya yang tadi dikeluarkan ya. 3 lagu yang tadi kita putar, Sedetik Senyawa, Fata Morgana, Kuasa Tirta, dan tadi yang terkait dengan Best Air Quality Index adalah tentang Durjana, Jelebu Durjana. Jelebu Asap. Durjana. Ya, contohnya kayak sekarang peningkatan polusi kita semakin meningkat. Nah. Itu kan bagian dari jelebu asap mematikan. Perlahan itu kita menghirup polusi itu ya mengakibatkan kanker, itu merugikan human itu sendiri, manusia itu Betul. sendiri. Ini Kenneth Way sih untuk karya yang human juga nih. Karena ya ini person engagement ya di sini, ini keren banget, apalagi sekarang kan orang dikit-dikit bicaranya adalah mental nih. Nah, ini era-era sosmed sekarang, orang dikit-dikit mental segala macam, dan ditunggu nih karyanya. Nanti kalau Ardi lagi refleksi tak dengerin lagu-lagu human-nya. Siap. Baik, thank you sekali lagi once again Mas Didit Harupa Kata. Semoga semuanya terus bisa lancar, terus menginspirasi. Oke, itu tadi Star Lovers, obrolan spesial 1 jam bersama dengan Harupa Kata. Terima kasih kebersamaan Anda. Kita masih akan terus berjalan hingga jam 10 malam nanti.